prinsip apa saja yang dihidupkan di tengah masyarakat Jawa, silahkan lakukan apa saja asal remnya paten. Remnya paten itu berarti jangan nabrak hal-hal ini. Ojo adikang, adikung, adiguno. Banyak orang mengejar harta, menghalalkan segala cara, akhirnya malah jatuh miskin. Maka ojo ketungkul marang kalungguhan, kadonyan lan kamarma. Pak, saya itu sudah serius loh Pak, kok rasanya roda saya ndak naik-naik ke atas ini, kok di bawah terus. Pak, saya sudah melakukan banyak sekali kebaikan, salah saya apa tuh Pak, kok nasib saya seperti ini. Kan kita rasanya menggugat Allah. Ndak usah khawatir, Gusti Allah ora sare. Yang penting tandurlah yang baik-baik, maka engkau akan panen yang baik-baik. Becik ketitik, olo ketoro, ikuti prosesnya. Alon-alon waton kelakon, ojo nggigi mongso. Bismillah, yuk kita mulai. Tema kita malam hari ini falsafah hidup. Kalau bagi masyarakat Jawa, hidup kita ini mengalami 3 dunia. Yang pertama alam purwo, yang kedua alam madya, dan yang ketiga alam wusono. Alam purwo itu alam sebelum kita hadir di muka bumi ini. Alam madya itu pengalaman kita hidup di dunia di muka bumi. Dan yang ketiga alam wusono. Alam wusono itu alam nanti setelah kita meninggal. Jadi kalau teman-teman merasa, Pak, masa iya sih siklus perputaran hidup itu ada, wong saudara saya, tetangga saya, teman saya, atau jangan-jangan saya sendiri merasa sejak kecil sampai sekarang hidup susah terus. Atau saya ini orang kaya loh Pak, perasaan nggak pernah itu Pak mengalami susah hidup, ya rasanya lancar-lancar saja, enak-enak saja, senang-senang saja. Nah itu ya kalian mungkin ngukurnya hanya di alam madya. Jangan lupa nanti ada alam wusono. Kalau kita tidak mengelola dengan baik alam madya, ya di alam wusono kita akan panen. Karena ini juga siklus. Jangan sampai kita tertawa-tertawa hari ini, besok di alam wusono kita jungkir balik kesulitan. Bahkan dalam agama kan alam wusono, alam akhirat ini kan yang lebih hakiki dibandingkan alam madya atau dunia yang kita alami sekarang, yang oleh beberapa tokoh malah disebut dunia hari ini itu ya semu, tidak sejati. Dunia yang semu ini pun hari-hari ini kan kita sibuk dengan yang lebih semu lagi, yang kita sebut dunia maya itu. Dunia maya itu kesemuan dalam kesemuan, karena dunia nyata ini sudah disebut semu, kita malah sekarang sibuknya di dunia versi mayanya dunia nyata, berarti kemayaan dalam kemayaan. Oke, jadi ada alam purwo, alam madya, alam wusono. Ini siklus hidupnya manusia. Maka mungkin tadi ada pertanyaan-pertanyaan, ada itu Pak orang yang dari lahir sampai meninggal seneng terus atau susah terus? Ya ndak mesti juga. Karena hidup ini ndak hanya diawali saat kita lahir dan berakhir saat kita meninggal. Menyikapi roda yang selalu berputar, ada 3 prinsip yang terkenal sekali di tengah masyarakat Jawa, yaitu ojo dumeh, eling, dan yang ketiga waspada. Ini di hampir semua tema kita yang membahas tentang falsafah Jawa, selalu saja muncul kata-kata ini.
Dulu kita pernah belajar wulang reh, kita pernah belajar Wedo Tomo, dan banyak lagi serat-serat Jawa yang lain. Di hampir semua serat Jawa yang kita bahas selalu saja ada ojo dumeh, eling, lan waspada. Dulu pun waktu kita membahas tentang Semar juga ada 3 kalimat ini, 3 kata ini. Ini juga manifestasi dari orang yang punya kesadaran cokro manggilinya. Jadi yang pertama, ojo dumeh itu jangan mentang-mentang, jangan sombong. Orang dumeh itu biasanya orang yang punya sedikit kelebihan tertentu dibandingkan yang lain. Makanya sering diterjemahkan sebagai jangan sombong, jangan mentang-mentang. Jangan mentang-mentang pinter terus menyusahkan orang lain dengan ilmu kita. Jangan mentang-mentang kaya terus senang-senang saja, tidak peduli dengan sesama. Jangan mentang-mentang jaya, mentang-mentang sukses terus menganggap rendah yang lain, semua dianggap levelnya di bawah dia. Itu namanya dumeh. Jadi ojo dumeh. Jangan mentang-mentang ganteng terus sakarepe dhewe gonta-ganti pacar, itu juga ojo dumeh. Jangan mentang-mentang followernya banyak, jangan mentang-mentang apalah, so banyak mentang-mentang itu biasanya ada kelebihan sedikit. Jangan mentang-mentang lah. Mengapa hidup ini berputar? Engkau yang kaya, seberapa banyak kekayaanmu kalau Allah mau detik ini juga besok bisa habis. Kurang apa sebelumnya kaya Nabi Ayub, tapi kemudian hartanya habis, bahkan sakit-sakitan, kehilangan segalanya. Ojo dumeh. Engkau yang jabat, engkau yang jaya sukses, engkau yang pinter. Banyak orang pinter yang keblinger. Maka ojo dumeh. Apalagi engkau yang ganteng, ojo dumeh. Engkau yang cantik, ojo dumeh. Seberapa lama bertahan kecantikan, kegantenganmu, kekayaanmu, jabatanmu, ojo dumeh. Hidup ini berputar. Yang kedua, eling. Eling ini berarti ingat. Eling lan waspada itu biasanya disebut bareng satu paket. Eling itu kesadaran vertikal. Selalu ingat, selalu sadar ada Tuhan, ada Allah yang mengamati kita. Maka jangan lupa diri. Dan yang ketiga, waspada. Waspada itu kesadaran horizontal. Jadi hati-hati. Hidup ini berputar, hati-hati. Hidup ini tidak selalu seperti yang kita inginkan. Yang di sekelilingmu itu orang lain, alam semesta, bisa mendukungmu, bisa juga jadi bahaya buatmu, bisa membuatmu gembira, bisa juga menyusahkanmu. Yang penting waspada, jangan lupa diri. Nah, ini aspek vertikal, horizontalnya waspada, aspek vertikalnya eling. Eling itu berdimensi ketuhanan, berarti jangan lupa Allah selalu mengawasi kita. Waspada berdimensi alam kemanusiaan. Kita harus hati-hati, jangan sembrono hidup di muka bumi ini. Ketika kita menyadari bahwa hidup ini berputar, hidup ini tidak statis, tapi selalu bergerak, berubah dan dinamis, apa yang harus kita pedomani? Ada istilah dalam budaya Jawa namanya Triwikromo. Triwikromo ini ada yang mengartikan keteguhan hati, ada yang mengartikan alam. Jadi Triwikromo itu 3 prinsip, 3 ranah dalam hidup kita yang harus kita taklukkan, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Menghadapi hidup yang berputar,
kadang di atas, kadang di bawah, yang selalu berubah, senjata kita adalah triwikromo. Menguasai masa kini, masa depan, dan juga masa lalu. Bagaimana cara kita menguasai? Nah, cara menguasai atau prinsip-prinsipnya adalah yang pertama, kita harus selalu ingat bahwa yang kita rasakan saat ini adalah buah dari yang kita lakukan di masa lalu. Berarti apa? Kita harus mengambil pelajaran dari masa lalu sehingga kita nanti di masa depan bisa mengalami hal yang lebih baik daripada yang sekarang kita alami. Saya sudah enak kok Pak, masa lalu saya tertib sehingga sekarang saya bahagia. Ya, maka belajarlah dari masa lalumu sehingga engkau bisa di masa depan bahagia terus atau syukur-syukur bisa semakin bahagia. Prinsip apa saja yang dihidupkan di tengah masyarakat Jawa, itu saya bawa beberapa prinsip yang ada kata-kata ojo-nya. Ojo itu artinya jangan. Tadi ada ojo dumeh. Nah, ojo dumeh saya sendirikan karena jadi prinsip yang utama. Tapi ini ojo-ojo yang lain. Jadi banyak sekali jangannya. Karena ini kalau dalam bahasa sering saya sebut ini semacam remnya. Silahkan lakukan apa saja asal remnya paten. Remnya paten itu berarti jangan nabrak hal-hal ini. Baik, kita lihat. Orang yang sadar bahwa hidup ini berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Yang pertama, ojo adikang, adikung, adiguno. Ojo adikang, adikung, adiguno. Maksudnya ojo adikang itu jangan sombong mengandalkan kekuatanmu. Ojo adikung itu jangan sombong mengandalkan kekuasaanmu. Adiguno itu jangan sombong mengandalkan kepandaianmu. Kekuasaan, kepandaian itu sesuatu yang kita miliki hari ini mungkin, tapi pada saatnya juga akan pergi. Tidak ada orang kuat selamanya, atau dia berkuasa terus-terusan selamanya, atau dia pinter terus, pinter dalam segala hal. Setiap kekuatan, setiap kekuasaan, setiap kemahiran, kepinteran ada batasnya. Dalam hal tertentu mungkin kita pinter, tapi dalam sangat banyak hal yang lain kita termasuk yang tidak tahu apa-apa. Di ranah tertentu mungkin kita berkuasa, punya kekuatan, punya kekuasaan, tapi di ranah yang lain yang justru lebih banyak, lebih luas, kita tidak punya kuasa apa-apa, tidak punya kekuatan apa-apa. Yang namanya manusia selalu ada batasnya. Orang sombong itu merasa kekuatannya tidak terbatas, kekuasaannya tidak terbatas, dan kepandaiannya juga tidak terbatas. Orang yang merasa kekuatannya tidak terbatas itu biasanya menganggap yang lain lebih lemah dari dirinya. Orang yang merasa bahwa kekuasaannya tidak terbatas biasanya cenderung menganggap yang lain lebih rendah dibandingkan dirinya. Sementara orang yang merasa sangat pandai, kepandaiannya tidak terbatas, biasanya cenderung menganggap yang lain lebih bodoh, lebih keliru, lebih sesat daripada dirinya. Ini memanifestasikan orang yang tidak sadar bahwa hidup itu muter. Tadi di atas saya bilang, kalau Allah mau
kekuasaan, kekuatan sedahsyat apapun bisa satu detik hancur. Bagaimana ceritanya misalnya Raja Namrud zaman Nabi Ibrahim yang meninggal karena seekor nyamuk. Kurang dahsyat apa seorang raja kalahnya sama nyamuk? Kurang merasa besar apa manusia modern dengan segala kedahsyatan teknologinya? Kita merasa menguasai bumi dan seisinya, ya kalahnya melawan bahkan lebih kecil dari nyamuk, virus namanya COVID-19. Jadi tidak pantas kita itu sombong, tidak pantas kita itu merasa pinter, merasa kuat, merasa besar. Ojo gumunan, ojo getunan, ojo kagetan, ojo aleman. Ojo gumunan itu mudah kagum. Ada apa-apa dikit, wow, ada apa-apa dikit, wow. Itu mudah kagum. Orang yang mudah gumunan, mudah kagum itu biasanya mudah ditipu, mudah dibohongi. Fenomena viral itu kan banyak memanfaatkan logika manusia yang suka gumunan. Wah, tadi itu ada ini loh, peristiwa alam yang begini loh. Wah, tadi itu gumunan, orang kagetan. Jadi orang kaget itu biasanya orang gumun itu biasanya tidak waspada. Orang wow itu biasanya terus tidak bisa berpikir jernih. Jadi bagian ojo yang kedua ini menggiring orang tidak bisa berpikir jernih. Gumunan. Kalau kita sadar cokro manggilingan, sadar bahwa segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah, mungkin kita tidak terlalu gumunan. Kalau Allah menghendaki, ya apapun bisa terjadi. Yang kedua, ojo getunan. Getunan itu mudah menyesal. Orang yang mudah menyesal itu menunjukkan bahwa perbuatannya tidak terkontrol atau tidak maksimal. Orang menyesal itu kan karena mbok kemarin aku begini, akhirnya ndak begini. Mbok kemarin aku begitu, akhirnya ndak. Itu orang mudah menyesal itu biasanya orang yang sembrono, tidak serius, tidak memberikan apa yang dia punya sepenuhnya. Ujian misalnya, ujian aja dikerjakan sak-sae, yang penting lulus ya wis. Akhirnya nilainya jatuh. Nah, itu kan kita menyesal. Mbok coba kemarin saya ngerjainnya sungguh-sungguh, mestinya nilaiku lebih bagus lagi. Getun, ya salahnya sendiri, kemarin tidak serius. Jadi getun, tidak memberikan yang 100%, tidak berupaya sepenuhnya. Ini menyebabkan orang getunan. Jadi cirinya orang getun itu menyesali masa lalu. Mengapa masa lalu disesali? Karena dia tidak serius. Maka ojo getunan. Berarti apa? Berikan sepenuhnya apa yang engkau mampu. Kemudian ojo kagetan. Ojo kagetan ini jangan mudah kaget. Biasa saja di dunia ini apa sih yang tidak mungkin? Kalau sering-sering kaget jadinya kita tidak waspada. Mudah ditipu orang, mudah ditrik orang. Tiba-tiba ada WA, selamat, Bapak memenangkan undian sebesar 750 juta. Oh, itu kaget, waduh, jangan-jangan aku menang beneran ini. Jangan-jangan, enggak lah, biasa saja. Sekarang banyak yang kayak gitu, nipu-nipu. Jadi, memanfaatkan situasi psikologis kita yang mudah kaget. Kalau tiba-tiba ada kabar apa itu terus kita kaget. Ketika kita kaget, kita tidak waspada. Ada ya hari ini banyak itu yang lewat medsos itu tiba-tiba juara 1 atau kadang ngeri itu anak bapak kecelakaan. Itu kalau kita kaget. Ketika kita kaget kehilangan kewaspadaan, tidak bisa waspada.
Maka jangan kagetan, terus berpikir yang jernih, yang waspada. Yang keempat, ojo aleman. Ojo aleman itu jangan manja. Atau kadang juga diterjemahkan jangan senangnya dipuji saja. Orang aleman itu orang yang selalu minta dilayani. Jadi harusnya dia bisa memenuhi sendiri, dia nunggu dipenuhi orang lain. Itu kan bukan tugas saya. Meskipun sebenarnya kalau dia tandangi ya beres, tapi aleman. Jatahku kan cuma ini, itu kan tugasnya dia misalnya. Jadi tidak ringan tangan. Dan dia inginnya dilayani terus, itu aleman. Jangan aleman. Orang aleman itu berarti dia tergantung pada orang lain, tidak mandiri. Meskipun tadi diartikan suka dipuji, orang suka dipuji juga berarti hidupnya tergantung pada orang lain, tidak mandiri versi dirinya. Nah, jadi yang kedua, ojo kagetan, ojo gumunan, ojo getunan, ojo aleman. Ojo gumunan, jangan mudah kagum. Ojo getunan, jangan mudah menyesal. Ojo kagetan, jangan mudah kaget. Ojo aleman, jangan manja. Terus, paket ojo selanjutnya. Ojo ketungkul marang kalungguhan, kadonyan lan kamareman. Jangan ditaklukkan oleh kedudukan, keduniaan, harta benda, dan kemareman, kesenangan. Jadi hidup kita tolong jangan diperbudak oleh posisi atau jabatan atau kedudukan. Jangan diperbudak oleh harta, jangan diperbudak oleh kesenangan saja. Diperbudak itu berarti kalungguhan, kadonyan, kamareman itu yang menyetir kita. Bukan kita yang menguasai kedudukan, harta, dan kesenangan. Bukan kita yang mengendalikan kesenangan, tapi kesenangan yang mengendalikan kita. Dikendalikan oleh kesenangan itu ya berarti hidup kita itu yang kita tuju seneng terus. Kita tidak bisa ngerem kesenangan. Kalau sudah seneng itu terus yang dicari, dikejar sampai lupa segalanya. Itu berarti kita disetir oleh kesenangan. Kalau sudah begitu, ya berarti kita tidak sadar cokro manggilinya. Hati-hati, hidup itu berputar. Kadang orang mencari kesenangan saja, jatuhnya malah kesusahan yang tidak ada akhirnya. Kadang orang mencari kedudukan, jabatan, lupa segalanya, hanya mikir jabatan saja, akhirnya jatuhnya malah kehinaan. Banyak orang mengejar harta, menghalalkan segala cara, akhirnya malah jatuh miskin. Maka ojo ketungkul marang kalungguhan, kadonyan lan kamarman. Ini diingat-ingat prinsip ini ya teman-teman, apalagi yang ini menjelang era-era mau berjuang, mungkin sudah lulus kuliah, mau bekerja, mau menikah, membangun rumah tangga, dan seterusnya. Ojo ketungkul marang kalungguhan, kadonyan lan kamareman. Saya lanjutkan, ini waktunya tambah lama, tambah menipis. Ojo keminter, mundak keblinger, ojo cidro, mundak ciloko. Keminter atau kuminter itu maksudnya kalau di bahasa Indonesia kan sekarang mungkin sok pintar. Sok pintar itu sebenarnya ndak pintar, tapi gayanya kayak orang pintar. Nah itu namanya keminter. Ndak menguasai ilmunya, ndak ngerti teorinya, tapi gayanya kayak orang yang sudah ahli. Nah itu namanya keminter. Hati-hati, ojo keminter.
Munda keblinger. Nanti engkau akan sesat loh. Jadi keblinger itu ya terbelokkan. Terbelokkan itu ya tersesat. Jangan keminter deh. Kalau tidak ngerti bilang aja tidak ngerti. Kalau belum mendalam jangan kesusu mengajar. Ojo keminter. Jangan kesusu ngeser-ngeser hal yang kamu tidak paham benar. Segala isi dan konsekuensinya. Hari ini kan kadang-kadang kita tidak sadar jadi orang keminter. Wong yo fikih tidak ngerti, kita memfatwai orang lain. Ini tidak boleh, ini haram, ini makruh, ini bid'ah dan lain sebagainya. Nah ini kan memfatwai orang lain, memvonis orang lain dengan fatwa agama. Wong kita ini bukan ahli fikih. Biarlah yang ahlinya saja yang menilai. Kalau kita bukan hakim kan jangan menghakimi orang lain. Ojo keminter, nanti keblinger. Keblinger itu sesat. Maunya orang lain jadi lebih baik, malah dirinya sendiri sesat. Kalau dirinya sendiri sesat, ya yang disampaikan nanti menyesatkan orang lain. Engkau keblinger nanti. Jangan keminter. Pinter itu bagus, tapi jangan keminter. Sok pintar. Kemudian ojo cidro mundak ciloko. Cidro itu bisa diartikan curang, bisa diartikan berkhianat, bisa diartikan jahat. Jangan melakukan yang jelek, yang khianat, yang jahat, nanti engkau celaka sendiri. Apa yang engkau tabur, itulah yang engkau panen. Kalau engkau menaburkan yang jelek-jelek, panenmu juga pasti jelek-jelek. Tapi Pak, buktinya tetangga saya senang terus meskipun dia jahat sampai meninggal. Jangan lupa, hidup ini tidak hanya alam purwo, alam madya, tapi juga ada alam wusono. Di sanalah yang sejati akan kelihatan. Ojo cidro mundak ciloko. Baik, itu paket selanjutnya. Terus ini. Ojo milik barang kang melok. Ojo mangro mundak kendo. Ojo milik barang kang melok itu jangan merasa memiliki apapun yang menempel padamu. Jadi semuanya itu tidak hakiki. Jadi ojo milik barang melok itu jangan merasa hartamu, kedudukanmu, jabatanmu, kemuliaan, kehormatan dari masyarakatmu itu kan hal-hal yang engkau miliki sekarang, yang melok padamu. Dia hanya melok ikut, tapi bukan milikmu. Jangan merasa milik. Bahkan termasuk anak istri. Ya kalau bahasa lain itu semuanya hanya titipan dari Allah. Tugas kita mengelola sesuai dengan amanat yang punya. Ya yang punya Allah. Amanatnya Allah kita jalankan. Kita dititipi istri, dititipi suami, dititipi anak, dititipi harta, dititipi jabatan. Semuanya harus kita kelola dengan baik sesuai keinginan yang nitipi. Maka ojo milik barang kang melok. Jangan diperlakukan seperti milikmu. Tetap sadarilah bahwa itu hanya titipan. Jadi caramu memperlakukan sesuai yang nitip. Yo, kalau teman-teman nanti ada di kajian-kajian tasawuf ini lebih dalam. Bagaimana kita jangan terikat, jangan melekat dengan dunia. Kemudian ojo mangru mundak kendu. Jangan mendua, maka akan kendu. Kendu itu kendor. Kendor itu berarti tidak fokus. Mangru itu tidak fokus, mendua. Terlalu banyak pertimbangan, akhirnya tidak jalan, tidak fokus. Akhirnya lelet dalam perjuangan. Iya Pak ya, saya bisa ini, bisa itu. Enaknya gimana? Memang pikiranmu bercabang-cabang, tidak fokus, akhirnya tidak jalan-jalan. Saya mau sih Pak, serius, tapi nanti efeknya begini ya Pak. Kalau yang ini bagus juga, tapi efeknya begitu. Kadang-kadang ini hanya membingungkan kita saja.
Maka mantapkan, kalau menurutmu itu sebuah kebaikan, kebenaran, ya resikonya pasti saja ada. Tidak ada yang perfect, ambil saja jalan. Jangan terlalu banyak berpikir neko-neko, ojo mangru, mundak kendu, mendua. Komitmennya double-double. Nah itu biasanya terus kendor. Tidak ada yang 100% semua. Ojo gigi mongso. Ojo gigi mongso itu jangan terlalu ambisius. Jadi ojo gigi mongso itu ya jangan terlalu berambisi tentang sesuatu. Dunia ini cokro manggilingan. Kalau saatnya memang engkau di atas, ya akan di atas. Kalau saatnya hal itu memang jatahmu, takdirmu, yang akan engkau alami. Memayu hayuning bawono. Memayu hayuning bawono ini kalau diterjemah secara letterlek, memperindah keindahan dunia. Dunia ini apa adanya sudah indah. Kehadiran kita di muka bumi semoga menambah indah, memberi arti dalam hidup. Nah, itu memayu hayuning bawono. Jadi berhadapan dengan alam, jangan kita justru jadi variabel perusaknya, tapi sebaliknya kita menjadi unsur yang memperindah. Ketika kita hadir, alam yang semula indah jadi tambah indah. Itu memayu hayuning bawono. Alam yang kelihatannya biasa-biasa saja ketika kita hadir jadi luar biasa. Nah, itu kemampuan kita memayu hayuning bawono. Bawono itu dunia dan segala isinya. Caranya bagaimana? Ya memayu hayuning bawono itu caranya dua. Menanamkan kebaikan, dan yang kedua mengendalikan diri agar tidak melakukan kerusakan, mengendapkan nafsu agar lebih terkendali. Ini jadi caranya dua. Ada cara yang pasif, ada cara yang aktif. Cara yang pasif itu mengendalikan diri untuk tidak merusak. Cara yang aktif itu mewarnai dunia ini, mewarnai bumi ini dengan kebenaran-kebenaran, kebaikan-kebaikan, keindahan-keindahan yang bisa kita wujudkan. Ada beberapa lagi, saya baca cepat saja ya, semoga nanti lain waktu bisa kita lanjutkan khazanah-khazanah falsafah Jawa yang lain. Ada cara menyikapi cokro manggilingan yang lain, yaitu alon-alon waton kelakon. Alon-alon waton kelakon ini ya falsafah Jawa yang sering dikritik orang, dianggapnya orang Jawa itu terus berarti lelet, tidak bisa kerja efektif, kerja yang cepat, tidak. Alon-alon waton kelakon itu fokus pada hasilnya. Alon-alon waton kelakon itu mau menggembalakan prosesnya, mau mengikuti step-stepnya, tidak kesusu. Ada logika kalau dalam filsafat itu namanya pragmatisme, fokus pokoknya gimana caranya hasilnya segera kelihatan. Tidak, kalau di Jawa alon-alon waton kelakon itu intinya di hasil sepenuhnya sesuai yang kita inginkan. Kita ikuti prosesnya step by step. Jadi itu yang disebut alon-alon waton kelakon, pelan-pelan tapi mantep. Itu arahnya ke situ. Kalau memang waktunya di atas, ya kita akan di atas. Kalau belum waktunya, seperti apapun kita tetap di bawah. Segalanya ada pergilirannya sendiri. Kalau memang belum jatahnya, tidak akan nyampe ke kita. Kalau memang sudah jatah kita, apapun yang terjadi akan sampai. Maka jangan gigi mongso, alon-alon saja. Semoga cita-cita tercapai. Alon-alon waton kelakon. Ada juga mungkin falsafah yang lain, yang ini juga saya tulis, sopo nandur bakal ngunduh. Siapa yang menanam, dia yang akan panen, menuai.
Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Becik ketitik ala ketara. Barang siapa melakukan kebaikan, dia akan terlihat. Barang siapa melakukan kejelekan, dia juga akan terlihat. Dan yang terakhir saya bawa, Gusti Allah ora sari. Nah, ini juga falsafah yang menurut saya luar biasa dari tradisi Jawa, yaitu Allah itu tidak tidur. Tidak usah khawatir. Pak, saya itu sudah serius loh Pak, kok rasanya roda saya tidak naik-naik ke atas ini, kok di bawah terus. Pak, saya sudah melakukan banyak sekali kebaikan, salah saya apa tuh Pak, kok nasib saya seperti ini. Itu kan kita rasanya menggugat Allah. Tidak usah khawatir, Gusti Allah ora sare. Yang penting tandurlah yang baik-baik, maka engkau akan panen yang baik-baik. Becik ketitik ala ketara, ikuti prosesnya. Alon-alon waton kelakon, ojo nggigi mongso. Sedikit ini bagi yang ingin menyambungkan dengan mungkin beberapa ayat kalau dalam Al-Quran tentang cokro manggilingan ini, bagaimana hidup ini dipertukarkan, dipergilirkan, ada putarannya. Boleh nanti mengecek tafsirnya surat Ali Imran ayat 140. Iyam saskum korhum fakot masal qauma korhum mithluh watil kal ayyamu nudawiluha bainan nasi waliya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbuz zalimin. Ini ayat ini turun berkenaan dengan perang Uhud. Jika kamu mendapat luka, maka sesungguhnya kaum itu pun mendapat luka yang serupa. Ini kalau dalam tafsir-tafsir Allah menjelaskan kepada umat Islam saat itu yang baru saja dalam tanda petik ya kalah di perang Uhud. Jadi Allah menunjukkan kalau engkau mendapatkan luka pada perang Uhud ini, sesungguhnya kaum kafir itu juga sebelumnya mendapatkan luka yang sama, yaitu pada perang Badar. Iyam saskum korhum fakot masal qauma korhum mithluh. Jangan terlalu sedih, memang hidup itu berputar begitu, itu mungkin maksudnya ayat begitu. Kadang dia yang dapat luka, kadang kita yang dapat luka. Watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan masa-masa pergantian masa-masa itu kami pergilirkan di antara manusia. Waliya'lamallahu alladzina amanu, supaya Allah bisa membedakan mana orang yang beriman, dan supaya ada juga yang jadi syuhada di antara kalian. Jadi silahkan dipedomani pergiliran hidup ini, asalkan, itu kata-kata yang terakhir, wallahu la yuhibbul zalimin. Jangan sampai kekalahan, jangan sampai kejatuhan mendorong kita berbuat zalim.